Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang keempat. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi secara lebih detail lagi. Yang pertama, kita akan langsung membahas mengenai kata dan frasa. Di sini kita punya kata, kita punya frasa. Apa sih bedanya kata dan frasa itu? Kalau kata itu dia itu ya satu kata yang punya satu makna. Sementara frasa itu adalah gabungan kata. Frasa adalah gabungan kata ya. Maka dia terdiri dari lebih dari satu kata. Nah, dalam kalimat nantinya frasa ini dia hanya menduduki satu fungsi. Meskipun dia terdiri dari lebih dari satu kata, dia hanya menduduki satu fungsi. Untuk kata, kita punya nomina dan verba. Nomina itu adalah kata benda, verba itu adalah kata kerja. Untuk nomina kita punya contoh wayang dan UNESCO, sementara untuk verba kita punya contoh menetapkan dan disesuaikan. Kalau kita lihat di dalam kalimat, di sini ada kalimat UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan budaya. UNESCO, satu kata, menetapkan satu kata, wayang itu satu kata. Nah, ini yang kita sebut dengan kata, dia hanya menduduki satu fungsi, yaitu subjek, UNESCO sebagai subjek, menetapkan sebagai predikat, wayang sebagai objek. Nah, sementara frasa itu dia adalah gabungan kata dia terdiri dari lebih dari satu kata. Di sini kita punya contoh kalimat, kita lihat dulu contoh kalimatnya. Penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Penyebar agama Islam di sini menduduki satu fungsi, yaitu subjek. Sudah membagi, dia menduduki satu fungsi, yaitu predikat. Nah, ini kita sebut sebagai frasa. Penyebar agama Islam di Jawa mengacu pada Wali Songo ya. Nah, maka penyebar agama Islam ini masuk ke dalam frasa nomina. Sementara sudah membagi masuk ke dalam frasa verba. Sudah membagi merupakan frasa verba. Nah, di sini kita juga punya ada nih warisan budaya. Warisan budaya adalah benda juga, maka dia masuk dalam frasa nomina. Nah, itu bedanya frasa dan nominanya, frasa dan kata ya, Kalau kata itu dia sudah pasti terdiri hanya dari satu kata, sementara frasa itu harus terdiri dari lebih dari satu kata. Kemudian di sini kita punya afiksasi atau pembentukan kalimat. Yang pertama, kita harus mulai dari pemahaman bahwa kata itu terdiri dari kata dasar dan kata berimbuhan. Kata dasar itu kata yang dia sudah punya makna, dia sudah langsung punya makna. Sementara kata berimbuhan ini dia adalah imbuhan yang dia kalau tidak ditambahkan kata dasar, maka dia nggak punya makna. Ber ini apa? Nggak ada maknanya. Ketika kita tambahkan ber dengan lari, maka dia menjadi kalimat baru. Nah, ini yang dimaksud dengan berpembentukan kata. Kita membentuk sebuah kata baru. Ber, kita tambahkan lari menjadi berlari. Ini biasa kita sebut kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini kita bagi lagi menjadi 4. Yang pertama, kata berawalan atau prefiks, di mana imbuhannya terletak di awal. Men plus beli menjadi membeli. Ter plus tipu menjadi tertipu. Ber plus sama menjadi bersama. Setelah itu kita punya kata bersisipan. Nah, ini imbuhannya ditambahkan di tengah. Getar plus me menjadi gemetar. Tali plus me menjadi temali. Gertak plus me menjadi gemertak. Nah, ini yang disebut dengan kata bersisipan. Kemudian kata berakhiran. Kalau di sini imbuhannya ada di akhir kata. Pimpin plus a menjadi pimpinan. Main plus a menjadi mainan. Hormat plus i menjadi hormati. Terakhir kita punya kata berkonfiks. Di sini imbuhannya ada di awal dan akhiran. Ke plus adil plus an menjadi keadilan. Per plus lihat plus kan menjadi perlihatkan. Ke plus datang plus an menjadi kedatangan. Nah, ini yang dimaksud dengan afiksasi atau pembentukan kata. Oke. Yang ketiga dulu ya, Yang ketiga kita punya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa sih bedanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi itu? Seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan kemarin, kalau kalimat definisi itu dia menjelaskan pengertian dari sebuah objek.
Sementara kalimat deskripsi dia menjelaskan deskripsi, bentuk, ciri dari suatu objek. Nah, biasanya kalimat definisi ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, atau yaitu. Di sini kita punya 2 contoh. Yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di sini dia menyampaikan pengertian dari sebuah wayang dan ada kata adalah. Maka ini adalah kata kalimat apa ini? Definisi. Oke. Yang kedua, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Dia menjelaskan ciri atau bentuk dari si wayang. Ini kalimat definisi. Terakhir kita punya kalimat simple dan kalimat kompleks. Kalimat simple biasa kita sebut dengan ada juga yang menyebut kalimat simple dengan sebutan kalimat sederhana. Nah, kalimat simple itu terdiri dari satu klausa. Satu klausa itu dia terdiri hanya dari satu S dan satu P, satu subjek dan satu predikat. Ayah pulang itu satu klausa, ibu datang, ibu sedang memasak itu satu klausa ya nak, satu kalimat. Ingat bahwa kalimat itu minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Maka ketika kita bilang diam kamu, nah itu sudah satu kalimat. Ya. Itu yang dimaksud kalimat simplex. Jadi dia hanya ada satu kalimat ya nak, karena dia hanya terdiri dari satu klausa. Kemudian kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk terdiri dari 2 klausa atau lebih dan ditandai dengan adanya konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi kalau kamu mau tahu, ketika kamu melihat sebuah kalimat di dalam teks, kalau dia ada konjungsinya, maka kemungkinan itu adalah kalimat kompleks. Kalau tidak ada, sudah pasti itu adalah kalimat simple. Sesederhana itu untuk melihat apakah dia kalimat kompleks atau simple ya nak. Lihat ada konjungsinya, ada apa enggak. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu misalnya dan, atau, karena, kemudian. Ya, itu contoh-contoh dari konjungsi. Nah, di sini kita punya contoh kalimat simplex dulu ya. Contoh kalimat sederhana dulu ya nak, yaitu wayang golek berasal dari Sunda. Di sini wayang golek sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dari Sunda sebagai keterangan. Kamu lihat di situ cuma ada satu S dan satu P. Maka ini adalah kalimat sederhana atau kalimat simplex. Yang kedua, keberadaan di Topeng tidak bisa dipisahkan dengan Museum Angkut. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kita lihat keberadaan di Topeng itu sebagai subjek. Tidak bisa dipisahkan itu sebagai predikat dengan Museum Angkut sebagai keterangan. Kita menemukan adanya konjungsi. Kemudian kedua tempat ini sebagai subjek berada sebagai predikat di satu tempat yang sama sebagai keterangan. Di sini kita punya 2 S dan 2 P. Maka ini adalah kalimat kompleks atau majemuk. Nah, untuk materi sampai di sini dulu. Nantinya ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah mencari frasa aja ya. Pertama tugasnya adalah mencari frasa. Kemudian mencari afiksasi, masing-masing ini satu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Misalnya kalau nggak ada yang bersisipan, ya itu nanti di strip aja. Intinya kalian adalah untuk mencari frasa, nomina 1, verba 1, afiksasi masing-masing 1, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat simpel dan kalimat kompleks di dalam teks yang ibu berikan. Kerjakan di buku tulis. Bu, kalau misalnya tidak ada frasa nomina gimana bu? Ya nggak apa-apa, nanti kamu strip aja itu. Jadi tulis aja misalnya ini buku tulis kalian ya, misalnya ini buku tulis kalian. Terus 1
Kalian menulis satu frasa. Titik 2 apa? Frasa nomina. Titik 2 apa? Frasa verba. Kalau misalnya nggak ada, kalian strip. Terus afiksasi. Infix, suffix, konfix ya. Prefix. Titik 2 apa? Infix. Nah, yang ini Ibu mau kalian menjelaskan proses afiksasinya. Misalnya katanya menetapkan. Berarti ini sama dengan terus tetap lepaskan. Nah, Ibu mau kalian bikin seperti ini ya. Infix, suffix, konfix. Kalau nggak ada infix gimana Bu? Ya di strip aja. Kemudian 3 kalimat definisi, kalimat deskripsi, tulis apa-apa, kemudian yang terakhir kalimat simple dan kalimat kompleks. Oke. Nah, ini kerjakan di buku tulis kalian, Kemudian kirim ke email seperti biasa dengan subjek, nama, kelas, dan pertemuan ke berapa. Oke. Sampai sini saja pertemuan kita ya Nak. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.